jelas ada manusia yang Allah bikin asik kepada. Jadi kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau kalau kena panah ya disuruh cabut ketika sholat. Kalau ketika sholat Sayyidina Ali itu tidak terasa nyeri, tidak terasa sakit. Kan Sayyidina Umar bin Khattab itu ditusuk oleh Abu Lu'lu', seorang kafir Majusi. Sayyidina Umar pas sholat subuh, ngimami sholat subuh di Masjid Nabawi, ditusuk, tapi kan tidak langsung meninggal. Ketika habis selesai sholat, salam, ini kan nusuk di sini, ke punggung, ke perutnya, tidak boleh langsung dicabut. Mau sholat lagi Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar terasanya setelah salam terasa perih, ternyata ditusuk. Akhirnya sholat lagi, sholat sunnah beliau suruh cabut pas sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat wa bi dzikri sulaha idza tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat Sayyidina Maulana Muhammadin Qutbil Qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat, amma ba'du. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Malam hari ini kita meneruskan bab adab di majlisil ilmi, etika atau tata krama di dalam menghadiri majelis ilmu. Kisah yang ketujuh diceritakan hadara rajulun fi majlisi qiraatin indal Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi radhiyallahu alaihi. Ada salah seorang pria menghadiri majelis ilmunya Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi. Alhamdulillah. Fa akhadha dzalika rajul yusabbihu halal qiraah. Lalu pria tersebut memulai membaca tasbih, membaca subhanallah pada saat Habib Muhammad membaca kitab. Fawaqafal Habib al-qiraah. Akhirnya si Habib, si guru tidak mau meneruskan membaca. Waltafata ilaih, sambil menoleh ke pria yang baca subhanallah itu. Mukhatiban lahu, sambil mengomongi biqaulihi, dengan ucapan beliau, nahnu fi khairin am fi syarrin. Wahai pemuda yang membaca subhanallah, apakah kita semua yang hadir di sini nih, mendengarkan ilmu ini, membaca ilmu yang di situ diambil dari saripati Al-Quran dan hadis Nabi, apakah kita semua yang duduk di majelis ilmu ini termasuk duduk di tempat yang baik atau di tempat yang jelek? Kenapa kamu baca subhanallah? Jadi seolah-olah jadi sampai bacaan subhanallahnya ini terlalu keras, terlalu lantang, sampai suaranya yang nerangkan ilmu itu kalah. Sehingga beliau terus noleh ke orang tersebut, bertanya seperti itu. Fa in kunna fi khairin, kalau memang kita dalam duduk di tempat yang baik, falima la tusyarikuna fi, lalu kenapa kamu tidak mau berkumpul dengan kami? Fa in kunna fi syarrin, kalau memang tempat duduk kita ini jelek, tujuan kita duduk di sini itu
niatan yang tidak baik. Falima la tanhana anhu, lalu kenapa kamu tidak mau melarang kami? Seolah-olah ganggu, jadi ganggu yang menerangkan ilmu. Tiba-tiba subhanallah gitu. Ibaratkan ada orang ceramah tiba-tiba baca amin, secara tidak langsung biar yang ceramah itu cepat berhenti, cepat pulang. Sama kayak gitu. Amin, amin, amin. Orangnya kiainya pidato, sama kayak gitu. Terus beliau melanjutkan, wa in qulta innaka tasma'u qira'atana wa tusabbihu. Lalu ketika kamu menjawab, sesungguhnya engkau telah mendengarkan bacaan kami, lalu baca subhanallah. Fama ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak menciptakan di dalam tubuh manusia mempunyai dua hati, fi jawfi, di dalam anggota dalamnya, di dalam lambungnya. Allah tidak menciptakan dua hati bagi satu manusia. Kalau kamu jawabnya tidak sama dengan isi hati, berarti kamu munafik. Tidak ada manusia yang punya dua hati. Fakhajalar rajul walam yarudda jawaban. Akhirnya pria tersebut malu dan tidak mau menjawab. An Sayyidina Syekh, kisah yang ke-8, An Sayyidina Syekh Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, annahu ra'a ba'du auladi fil madras yuharriku subha faqala lahu khalli subha falaha waktun akhar. Dalam kitab Tadhkirun Nas diceritakan Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, semua Habib yang keturunannya Syekh Abu Bakar bin Salim itu marganya BSA. Kayak Habib Umar bin Hafid itu BSA, bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim makamnya ada di kota Inat, makanya dijuluki Sohib Inat. Sohib Inat itu berarti sunannya kota Inat. Sama kayak Sunan Ampel, berarti sunannya daerah Ampel, tokoh agama di daerah Ampel. Syekh Abu Bakar bin Salim ini tokoh agama di daerah Inat, di provinsi Hadramut, Yaman. Habib Husain melihat putranya yang sekolah, yang mendengarkan ilmu dari guru yang menerangkan, tapi anaknya Habib Husain ini ketika mendengarkan ilmu sambil menggerak-gerakkan subha. Subha itu tasbih yang dibuat wiritan, sambil wiritan sambil dengarkan ilmu. Lalu sama beliau, khalli subha, lepas tasbihmu, letakkan tasbihmu. Falaha waktun akhar, karena tasbih itu punya waktu yang lain. Kalau waktunya ngaji, waktunya wiritan, jangan sekarang. Yang jelas kamu tidak akan fokus karena terganggu oleh ini, oleh jari-jari yang gerak ini. Zahika syekhun marrotan, kisah yang ke-9. Ini pokok nerangkan adabnya orang hadir di majelis ilmu. Zahika syakhsun marrotan fi halaqatil A'mas rahimahullah ta'ala fazajarahu wa aqamahu. Ada salah seorang yang hadir di majelis ilmunya Imam A'mas. Orang itu tertawa ketika Imam A'mas menerangkan ilmu. Fazajarahu, akhirnya orang tersebut ditegur sama Imam A'mas, wa aqamahu, dan diberdirikan dari majelis. Wa qala, lalu Imam A'mas berkata gini, tatlubul ilma alladzi kafalakallahu ta'ala bihi. Kamu menuntut ilmu yang Allah minta darimu. Wa anta tadhak, sedang kamu menertawakan ilmu. Jadi guyonan sendiri itu. Guru dan murid yang lain serius mendengarkan ilmu dan menyampaikan ilmu, tapi ada salah satu orang ini malah guyonan sendiri, tidak ikut serta memperhatikan. Akhirnya disuruh berdiri, disuruh pergi. Tsumma hajarahu nahwa syahraini. Pria ini tidak disapa sama beliau selama 2 bulan. Apakah bertentangan dengan laisa minna man hajara musliman fauqa salasati ayyam? Bukan termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW orang yang tidak menyapa orang Islam melebihi 3 hari. Ada pengecualiannya itu, kecuali jika tujuannya untuk merubah orang itu
semakin jadi orang baik, untuk menasihati orang itu. Nah, disapa bukan karena apa itu, karena mangkal pegel, karena emosi, tapi tidak siapa, biar orang itu sadar. Itu ada di kitab Hasyiatul Bajuri di bab walimah, di bab apa itu nikah. Suami tidak nyapa istri lebih dari 3 hari, itu dosa. Tidak diakui umatnya Kanjeng Nabi, tidak disayang sama Kanjeng Nabi, kecuali tujuannya tahdzir, menasehati. Kecuali tujuannya merubah kemungkaran, kecuali tujuannya biar orang itu sadar. Jadi sambil didoakan, sambil dinasehati. Ada guru nak nyapa murid, ini ceritanya ini. Guru nak nyapa murid biar muridnya itu merubah diri jadi semakin baik. Biasanya kalau ada santri disapa oleh kiai itu senangnya bukan main, jangankan kiai, wali kelasnya aja sekelas ustadznya manggil namanya secara pribadi. Wahai Muhammad, wahai Sulaiman, kayak istimewa banget, kayak merasa diperhatikan oleh sang kiai, sang guru. Nah, ketika guru itu tiba-tiba nak pernah ngomongin, nak pernah manggil namanya, akhirnya si murid ini mulai kepo, penasaran, mungkin saya habis dosa apa ya, kok kiai kok nak pernah nyebut nama saya, nak pernah nyapa saya, nak pernah manggil saya. Akhirnya dia istighfar, dia memperbaiki perbuatannya yang istiqomahnya selama ini dia tinggalkan, ditambahi lagi. Seperti itu tujuannya, bukan melanggar hadis Nabi tadi, bukan. Ini perlu kita padukan. Ini kan ini tasawuf. Kalau yang tadi itu fikih. Terus kemudian kisah yang ke-10, kisahnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, kuntu atasaffahu al-waraqata baina yaday Malikin rahimallahu ta'ala safhan raqiqan. Aku pernah membolak-balik kertas buku atau kitab yang aku pelajari di hadapan guruku, yaitu Imam Malik bin Anas. Safhan raqiqatan, tapi buka lembarannya itu sangat lembut, sangat pelan sekali, sampai suara kresek-kreseknya itu tidak terdengar. Haibatan lahu, karena aku haibah, wibawa kepada Imam Malik, karena aku segan kepada Imam Malik, karena aku sungkan kepada Imam Malik. Takut suara bising kertasku mengganggu guruku yang sedang nerangkan ilmu. Imam Syafi'i itu sampai seperti itu. Ketika sekolah Imam Syafi'i, ketika ngaji itu di hadapan Imam Malik, sampai balik kertas waktunya ganti halaman itu sangat lembut sekali, sangat pelan sekali. Takut mengganggu. Li'alla yasma'a waq'aha, agar Imam Malik tidak mendengar geraknya kertas yang dibalik oleh Imam Syafi'i ini. Ini bahasanya sangat sukiyah, bahasa-bahasa Arab Yaman ya, bahasa Arab Mesir ya. Jadi banyak di kitab ini, cari di Qomus Munawir pun enggak nemu. Ini namanya bahasa Arab sukiyah, bahasa Arab umum, bahasa Arab daerah. Ibaratkan bahasa Indonesia, bahasa Jawanya, Maduranya, Bataknya, Sundanya gitu. Terus kisah yang 11, la tadhak alaman ghalita fil qiraah. Jangan kau tertawakan orang yang baca salah. Kalau ada orang baca ilmu salah, salah nahunya, salah sorofnya, atau salah pemahamannya, jangan kau tertawakan. Li'annaka sabiqon misluh, karena engkau dulu juga sama seperti itu. Kamu juga dulu ya ndak alim. Ketika kamu jadi orang alim, dengar orang baca salah, jangan ditertawakan. Kalau bisa kamu benahi, kamu bal tu'allimuhu, kalau bisa kamu ajari cara baca yang benar, pemahaman yang benar, wa tarfuku bihi, dan sayangi orang tersebut, kasihani. Jangan kau lecehkan, karena perasaan nanti. Ada orang ceramah salah, ngajar salah, nerangkan ilmu saja, jangan ditertawakan. Itu biasanya kalau tadarus Al-Quran saja itu ada anak muda yang lebih pintar bacanya, terus ada kakek-kakek, bapak-bapak bacanya salah.
Biasanya kalau ditegur nak sopan, orangnya itu malah marah. Meskipun yang disampaikan oleh anak yang muda ini benar, tapi karena kesannya mempermalukan, ini kan di mic ini, di podium. Dia tidak tahu tajwid, ditegur sama anak muda, gengsi, akhirnya marah. Coba ketika negornya setelah orangnya bacanya selesai, di forum-forum obrolan, ketika orangnya tidak dapat bagian baca, sedang duduk di teras, di emperan langgar atau musola masjid, lalu diomongi, Pak minta maaf, tadi Bapak bacanya itu kurang tepat. Jangan disalahkan, kurang tepat, bukan salah, kurang tepat, aslinya gini. Oh gitu ya, ya makasih ya, saya orangnya mau. Kalau kita cara negornya berada, tapi kalau langsung di podium orangnya sedang baca, akhirnya kesel. Kalau sudah orangnya kesel, jengkel, ngambul, ngambek, nggak darusan lagi. Jadi jangan mentang-mentang kita lebih pintar ya kan. Kasihani. Tu'alimu wa tarfuku bih. Ajari yang benar, tapi kamu harus welas asih. Caranya harus benar. Jangan asal-asalan negur. Idza hadarta majlisa ilmin, yang ke-12, ketika kamu hadir di majelis ilmu, fihi man yukra alaih, dan di dalam majelis itu ada orang yang dibacakan ilmu kepadanya, fala tubadir bil mudzakara bima tahfadhu min syarhil kalimat. Janganlah kamu terburu-buru untuk bermudzakara, untuk tukar pendapat dengan rekan-rekanmu yang lain dengan penjelasan kalimat yang sudah dihafal, yang sedang kamu hafal dari guru yang menerangkan. Fa inna dzalika mimma yashinuka, karena hal itu ketika kamu langsung tukar pendapat dengan teman dudukmu, sedang gurumu sedang menerangkan ilmu, itu dapat membuat kamu jadi orang yang cacat, orang yang su'ul adab. Wa yadullu ala adabika, itu menunjukkan kamu tidak beretika. Masa gurunya menerangkan ilmu, terus santrinya ini bisik-bisik, kok keterangannya tidak sama dengan kiai yang sana ya. Itu gurunya dengar kan tersinggung. Itu menunjukkan tidak beradab. Illa ayyuwajjiha ilaikal kalam minasyaikhil hadir, kecuali jika kamu mengajukan pertanyaan kepada guru yang hadir itu. Jangan tanya ke teman yang ada di sebelahmu. Maaf kiai, maaf, minta maaf, itu kalau gini gimana? Apakah salah bacanya? Apakah salah keterangannya? Saya pernah mendengar sebuah hadis atau sebuah ayat Quran yang berbunyi seperti ini, yang agak menyimpang dengan keterangan guru. Jadi minta maaf dulu. Jangan tanya ke orang yang di sebelahnya, gurunya perasaan. Langsung tanya ke gurunya saja. Terus laisa minal adab, bukan termasuk tata krama, bal yastahiqul uqubah, bahkan berhak mendapatkan hukuman, ma idza sa'ala syaikhu tilmidzan, kalau ada seorang guru bertanya kepada seorang murid, fayujibul akhar, lalu murid yang tidak ditanyai malah jawab. Gurunya tanya kepada murid yang ini, tapi yang jawab yang ini. Itu namanya orang yang tidak beradab. Yang jawab itu tidak punya adab. Oh, tidak ditanyai kok ikut jawab. Li'anna dzalika yadullu ala riyaihi, karena murid yang jawab sedang dia tidak ditanya oleh gurunya, itu menunjukkan hatinya mempunyai penyakit riya, penyakit pamer, penyakit caper, cari perhatian guru biar dianggap murid yang pintar. Nah, kalau tidak ditanya ya diam. Bahkan ada dulu kisahnya Kiai Subadar besok ya. Dulu kan Pondok Sidogiri, alumni Pondok Sidogiri. Pas di era Yai Nawawi bin Nur Hasan, pengasuh Sidogirinya Kiai Nawawi bin Nur Hasan. Kiai Nawawi bin Nur Hasan itu kalau ngaji, kalau ngajar tidak pernah diterangkan, hanya dibaca dimaknai, dibaca dimaknai, tidak pernah diterangkan, jarang. Sistemnya kayak Ki Abdul Alim bin Abdul Jalil. Akhirnya Yai Subadari kerentek, masih muda beliau. Kiai kok tidak pernah diterangkan. Jelas namanya
anak santri yang mondok sudah alim sebelum mondok di pondok yang baru, kiai kok nggak pernah diterangkan? Apa kiai ini nggak tahu nerangkan? Apa menganggap ya, kalau husnudzonnya menganggap semua santri yang ngaji itu alim semua? Oh, jarang diterangkan. Kerentak seperti itu, keesokan harinya kiai langsung membacakan kitab falak dan kitab faraid. Besoknya lalu Kiai Subadar ditunjuk suruh maju ke depan, suruh nerangkan faraid, tidak tahu. Suruh nerangkan badiatul misal, tidak tahu. Dari situ kemudian sadar, diminta maaf ke Yenawi bin Rasyid. Itu bagian ada. Maksudnya Yenawi ini ngajari, bukannya saya tidak tahu isi hati santri-santriku kerentak apa saja. Besoknya langsung, mulai sejak itu kemudian beliau merasa ilmunya di bawah Yenawi. Suruh nerangkan faraid tidak tahu sama sekali. Kalau fikih mahir. Gitu. Nah kan di zaman Yenawi bin Rasyid itu sempat ya, santri-santri itu dilarang mutolaah. Berarti dilarang belajar. Kenapa? Karena kalau sudah santri-santri itu asyik mutolaah ilmu, mereka lupa makan. Bukan hanya makan yang lupa tidur. Bukan hanya tidur, sekaligus lupa sholat fardu. Dari asyiknya kepada ilmu. Dulu pernah di zaman Yenawi bin Rasyid, santri-santri itu dilarang mutolaah. Ini yang cerita Al-Mawfulah Yai Masruhin Baihaqi, Parang Panas, Pasarban. Seperti ini. Dan kalau sudah asyik ke ilmu lupa, karena zaman dahulu kan tidak ada speaker, tidak ada bising suara adzan. Satu kamar isinya satu santri. Bahkan ini pernah dialami oleh Senawi Banten, pengarang kitab Nihayatul Zen, pengarang kitab Kasyifatus Saja. Senawi Banten pernah 1 bulan nulis kitab Nihayatul Zen itu tidak sholat fardu, sampai ibunya ngasih sarapan itu sampai basi nanti. Nulis kitab saking asiknya. Ya, seperti itu namanya udurnya orang sholat itu kan ada 2 nun, nisyan sama naumun, lupa sama tidur. Tidak sengaja kan meninggalkan sholat. Ketika sadar itu baru ketika itu nasinya sudah basi. Tanya, ini nasi kapan? Ternyata 1 bulan yang lalu. Zaman dulu itu santri-santri ngaji itu sampai seperti itu. Dari saking syahwatnya kepada ilmu sampai tidak terasa, semuanya lupa. Tidak ingat, tidak ngantuk ya. Tidak ngantuk, tidak malah semangat ya. Kalau sekarang kan ngaji 30 menit terus ngantuk, 10 menit terus keleyang-keleyang ya. Gelisah, pengen cepat selesai. Kadang waktunya doa aminnya kenceng kayak tadi itu, amin, amin, biar cepat selesai yang doa. Right. Sampai seperti itu. Sampai makanya dulu sampai dilarang mutolaah selama 1 tahun. Tidak boleh belajar, tidak boleh ngaji, tidak boleh belajar. Ada yang masih hidup, ada yang masih hidup, tapi tidak usah saya ceritakan. Saya cerita khusus orangnya sudah meninggal aja. Jelas ada manusia yang Allah bikin asyik kepada. Jadi kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau kalau kena panah ya disuruh cabut ketika sholat. Kalau ketika sholat Sayyidina Ali itu tidak terasa nyeri, tidak terasa sakit. Kan Sayyidina Umar bin Khattab itu ditusuk oleh Abu Lu'lu', seorang kafir Majusi. Sayyidina Umar pas sholat subuh, ngimami sholat subuh di Masjid Nabawi, ditusuk. Tapi kan tidak langsung meninggal. Ketika habis selesai sholat ya, salam. Nah, ini kan nusuk di sini, ke punggung, ke perutnya. Tidak boleh langsung dicabut. Mau sholat lagi Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar terasanya setelah salam, terasa perih, ternyata ditusuk. Akhirnya sholat lagi, sholat sunat beliau, suruh cabut pas sholat. Demikian pula Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada saat
orang Madinah sudah tidak dipercaya lagi, banyak orang munafiknya, beliau hijrah ke kota Kufah, yaitu Iran, negeri Persia. Sayyidina Ali itu pas ngimami sholat subuh juga di Kufah, di Karbala, ditusuk oleh orang Islam sendiri, bahkan hafal Quran mirisnya, Abdurrahman bin Muljam, karena terprovokasi oleh orang-orang munafik. Abdurrahman bin Muljam hafizul Quran, orang ahli puasa, ahli sholat tahajud, sampai berani membunuh menantunya Rasulullah dari saking gelapnya itu. Ditusuk pas sholat subuh juga Sayyidina Ali. Jadi ditusuknya pas nunggu sholat duha. Sholat duha baru dicabut pedangnya. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau dicabut anak panahnya atau pedang yang nusuk beliau itu pas sholat itu tidak terasa sakit. Jadi ibaratkan obat pati rasanya itu sholat. Kalau imam-imam kita, ulama-ulama kita asiknya dengan ilmu. Kalau sahabat-sahabat dulu asiknya dengan sholat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum salas, at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. 3 hal dari dunia yang sangat aku cintai. Yang pertama adalah at-tib, bau-bau wangi, bau-bau harum, identik dengan yang disenangi para malaikat. Kalau pakai parfum itu sunatnya baca istighfar sebagaimana di kitab Fathul Mu'in. Pakai parfum itu kadang haram. Kapan? Ketika sedang ihram umrah atau haji. Pakai parfum itu kadang makruh. Kapan? Ketika sedang ibadah puasa. Jadi tidak selamanya parfum itu sunat. Jelas. Ada pakai parfumnya haram, bahkan wajib bayar dam. Itu ketika ihram haji, ketika ihram umroh. Ada pakai parfum itu makruh ketika kita sedang puasa. Termasuk parfum, termasuk wewangian adalah sabun mandi. Makanya kalau mandi pas siang itu jangan, usah pakai sabun kalau sedang puasa. Itu makruh, mengurangi pahala puasa kita. Makanya mandi pakai sabun itu sebelum subuh, habis sahur itu, atau pas adzan maghrib. Untuk mandi zuhur, mandi asarnya tidak usah pakai sabun, yang penting seger ya. Karena bau wangi itu membuat tubuh kita segar. Kita sedang lapar, bau wangi-wangian meskipun hanya wangian sabun, enak seger badan itu, prima lagi. Orang puasa itu kalau habis mandi sabunan seger kayak anak puasa, keluar dari kamar mandinya, iya gak? Makanya makruh, tapi tidak sampai batal. Makruh itu sesuatu yang tidak baik, tapi boleh dikerjakan, makruh. Meskipun alasannya karena untuk sholat Jumat. Itu menurut pendapat yang muktamad seperti itu. Kok bisa nyabang ke sana iki? Gara-gara lazatnya mendengarkan ilmu. Gara-gara riya. Jadi riya ini penyakit yang sering terjadi kepada hati, itu riya, caper, pamer. Riya itu ingin dilihat orang biar dapat pujian. Kalau sum'ah itu ingin didengarkan orang biar dapat pujian, karena suaranya merdu, dimasukkan mic biar mertuanya ngelem, suaranya dienak-enakkan. Atau karena seorang guru, semisal katanya ya Fuad, guru riya nerangkan ilmunya biar dianggap oleh semua muridnya guru yang alim, itu namanya riya. Ketika gurunya riya berarti tidak ikhlas, maka muridnya juga kena penyakit riya. Nah, kita sebelum membaca ilmu itu kenapa kok doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Karena setan masuk ke dalam hati itu lewat dada dulu, nembus dada dulu baru masuk ke kolbun hati. Makanya Rasulullah dadanya diisyrah sama Allah. Alam nasyrah laka sadrak. Apakah aku belum melapangkan dadamu Muhammad? Katanya Allah kepada Rasulullah.
Nabi itu dadanya diisrah oleh Allah 4 kali. Yang pertama ketika usia 4 tahun. Usia habis disusui oleh Halimah Sa'diyah, mau dikembalikan ke Abdul Muthalib kakeknya. Usia 4 tahun, malaikat Jibril Mikail mendatangi Rasulullah, membelah dadanya Rasulullah, lalu diambil hatinya, dikasih ilmu, cahaya ilmu dan cahaya iman, dimasukkan lagi. Itu isyrahnya Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua ketika usia 40 tahun. Ketika usia balik. Baliknya Rasulullah itu usia 10 tahun. Yang pertama 4 tahun, yang kedua 10 tahun. Dadanya Rasulullah dibelah lagi, diambil hatinya, diisi cahaya ilmu dan cahaya iman. Lalu yang ketiga ketika usia 40 tahun, mau dilantik menjadi seorang nabi, seorang rasul. Yang keempat, yang terakhir ketika hendak di-Isra Mi'rajkan. Itu maksud daripada ayat alam nashrah laka sadrak. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj usia Rasulullah usia 52 tahun. Usia 4 tahun, usia 10 tahun ketika balik, usia 40 tahun ketika dilantik menjadi rasul, usia 52 tahun ketika hendak di-Isra Mi'rajkan. Usia 53 hijrah ke Madinah. Nah, 13 tahun di Mekah. Dakwah yang masuk Islam 40 orang. Seperti itu. Keterangan yang saya baca di kitab Hasyiatus Shawi di tafsiran Alam Nashrah Laka Sadraka. Makanya dada ini pengaruhnya besar. Surat An-Nas pun Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kenapa kok bahasanya Allah sudur, dada? Kok bukan langsung pakai hati? Meskipun tafsirannya adalah kulub, hati. Karena setan ini tadi sebelum masuk ke kolbun hati lewat dada dulu. Kalau dada ini sudah diisrah oleh Allah, setan tidak punya kesempatan masuk ke dalam hati. Pintu gerbang utama itu dada. Pintu gerbangnya hati. Jelas nggih? Seperti itu. Tapi terakhir surat An-Nas saya jelaskan. Surat An-Nas di kitab Bidayatul Hidayah ini sangat dianjurkan dibaca sebelum kita takbiratul ihram. Bisa 1 kali, bisa 7 kali. Surat An-Nas sambil megang dada ya. Biar dada kita tidak diwaswas oleh setan sebelum takbiratul ihram. Kalau dibaca habis sholat 7 kali, insya Allah kita tidak gampang kena bisikan setan. Saya berlindung kepada Allah min syarril waswasil khannas, dari kejelekan setan perayu, setan pembisik, setan penggoda, setan pewaswas. Al khannas, yang sembunyi, yang menyelinap masuk ke dalam hati. Alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik berupa setan waswas dari bangsa jin yang tidak kelihatan mata, atau setan waswas dari sesama bangsa manusianya. Manusia yang jadi provokator itu termasuk al-waswas. Jadi ada 2 tafsiran di surat An-Nas ini. Kalau minal jinnati wan nas, ayat An-Nas ini ataf ke lafaz al-jinnah, berarti setan waswas itu ada 2. Ada bangsa jin, ada manusia. Ketika lafaz An-Nas ataf ke waswas, berarti setan pewaswas cuma jin saja. Maka artinya gini, a'udzu birabbin nas min syarril waswasil khannas. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan setan waswas, yaitu minal jinnati, dari bangsa jin, wan nas, dan aku berlindung kepada Allah dari kejelekan manusia. Jadi lafaz An-Nas bisa ataf ke lafaz jinnati, lafaz An-Nas bisa ataf ke al-waswasi. Ngerti ya? Itu pengertian itu ada 2. Kalau memang An-Nas diatofkan ke al-waswas, berarti kita berlindung kepada Allah dari jin pewaswas dan dari kejelekan manusia. Kalau An-Nas diatof ke minal jinnati, berarti setan waswas itu ada 2 model. Ada dari bangsa jin, ada yang dari bangsa manusia. Contohnya ya itu,
kita sholat digodai oleh teman kita, terus kita nyengir senyum, itu berarti sesama manusianya jadi al-waswas, perayu, penggoda, pengganggu. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Mari kita tutup baca surat An-Nas 7 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.